Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Novil Handayani dengan NIM 201404050. Saya berasal dari kelas 5 MTKB. Video kali ini saya buat sebagai tugas rancangan pembelajaran matematika atau RPM dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke materi-materinya. Yang pertama, kalender akademik rincian minggu afektif. Yang kedua, program tahunan. Yang ketiga, program semester. Yang keempat, kriteria ketuntasan minimal. Yang kelima, analisis KI dan KD. Dan yang terakhir, yang keenam, silabus. Nah, kita akan masuk ke yang pertama yaitu kalender akademik dan rincian minggu afektif. Sebelum itu, apa sih kalender akademik itu? Kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu afektif belajar, waktu pembelajaran afektif, dan hari libur. Masuk kepada komponen kalender akademik yang pertama, permulaan waktu pembelajaran, yaitu permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Yang kedua, pengaturan waktu pembelajaran. Ada 2 poin penting. Yang pertama, minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal yaitu kurikulum tingkat daerah ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, pengaturan waktu libur. Dalam penetapan waktu libur dilakukan untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus. Yang terakhir, yang keempat, kalender pendidikan memiliki berlaku maksimal 1 tahun. Yaitu secara garis besar, pedoman itu menyebutkan bahwa kalender pendidikan mengatur semua kegiatan sekolah, meliputi penerimaan siswa dan persiapan tahun ajaran, hari pertama di sekolah, kegiatan mengajar belajar, persiapan mengajar, penyajian pelajaran, evaluasi belajar, kenaikan kelas, tamat belajar, bimbingan siswa, upacara sekolah, kegiatan dalam libur sekolah. Alokasi waktu kalender akademik, ada minggu afektif belajar, ada jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, adalah alokasi waktu, ada hari libur keagamaan, ada hari libur umum ataupun nasional, dan ada hari libur khusus serta kegiatan khusus sekolah ataupun madrasah. Perhatikan gambar di bawah ini, itu merupakan contoh dari kalender akademik. Selanjutnya, rincian minggu afektif. Minggu afektif adalah perhitungan hari dan minggu afektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu afektif, yang pertama, identitas mata pelajaran. Di dalam identitas mata pelajaran ini meliputi komponen berikut. Yang pertama, satuan pendidikan. Yang kedua, mata pelajaran. Yang ketiga, kelas atau program. Yang keempat, semester. Dan yang terakhir, tahun pelajaran. Yang kedua, perhitungan alokasi waktu, yaitu jumlah bulan dalam tiap semester, jumlah minggu dalam setiap bulan, jumlah minggu dalam tiap semester, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester, jumlah minggu efektif dalam tiap semester, jam pelajaran tiap minggu, dan jumlah jam pelajaran efektif. Dan yang terakhir, distribusi alokasi waktu. Pada distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu atau alokasi waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam rancangan pelaksanaan pelajaran atau RPP. Misalnya, sebuah kompetensi dasar membutuhkan 5 jam pembelajaran, maka alokasi waktunya adalah 5 JP
dengan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawah. Nah, ini sebagai contoh rincian minggu afektif. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu program tahunan. Apa itu program tahunan? Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan: A. Menelaah kalender pendidikan. Pada menelaah kalender pendidikan ini dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang B. Menandai hari-hari libur. Adapun permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, hari-hari khusus lainnya. Yang C. Menghitung jumlah minggu efektif, yaitu menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Dan yang terakhir, yang D. Mendistribusikan alokasi waktu. Ada waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Untuk komponen-komponen dalam menyusun program tahunan, yang pertama identitas. Di dalam identitas ini ada mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Sedangkan untuk yang kedua yaitu format isian. Ada format semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program tahunan. 1. Kurikulum. Dalam perencanaan atau penyusunan program tahunan, hal pertama yang perlu mendapat perhatian adalah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi, tujuan instruksional atau target yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran, pokok bahasan, serta jam pelajaran, agar nantinya program tahunan yang dibuat dapat terarah sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, kemampuan perkembangan siswa, yaitu dalam penyusunan atau perencanaan program pengajaran, komponen siswa hanya dalam alokasi waktu dalam 1 tahun mendapatkan dialokasikan yang efektif dan mengikuti perkembangan usia sekolah, yaitu perencanaan program tahunan juga perlu menggunakan sekolah bagaimana kemampuan dan pengetahuan dalam hal pendidikan. Teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawahnya, yaitu sebagai contoh format program tahunan. Materi yang selanjutnya yaitu yang ketiga, program semester. Apa itu program semester? Program semester ialah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Hampir sama dengan program tahunan, komponen-komponen dalam menyusun program semester. Yang pertama, identitas. Ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, format isian. Ada materi, submateri, alokasi waktu, bulan yang terinci per minggunya. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama, memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu pada mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan, topik, dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat
membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa memperhatikan contoh gambar dari program semester di bawah ini. Masuk ke materi yang keempat, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Sebelum kita mengetahui pengertian dari KKM, KKM adalah singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Adalah prinsip penilaian yang menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Selanjutnya, komponen-komponen penetapan KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas merupakan tingkat kesulitan materi pada tiap indikator, kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Semakin tinggi tingkat kompleksitasnya, maka semakin kecil skor yang dipakai. Rentang nilai yang digunakan misalnya, jika kompleksitas tinggi, rentang nilainya itu yang digunakan 50 sampai 64. Sedangkan kompleksitas yang sedang, maka nilainya itu 64 sampai 80 dan kompleksitas rendah sekitar 81 sampai 100. Yang kedua yaitu sumber daya dukung. Sumber daya dukung adalah sumber daya yang dapat mendukung tercapainya kompetensi meliputi sumber daya alam atau sarana prasarana, sumber daya manusia yang meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, sumber keuangan baik dari pemerintah maupun komite sekolah atau madrasah, dan lain-lain sebagainya. Adapun contohnya itu jika daya dukung tinggi, maka rentang nilainya yang digunakan seperti 81 sampai 100, sedangkan daya dukung sedang yaitu 65 sampai 80 dan daya dukung rendah yaitu 50 sampai 69. Yang ketiga yaitu tingkat kemampuan atau intek rata-rata siswa. Intek atau tingkat kemampuan rata-rata siswa diambil dari nilai rata-rata hasil seleksi penerima siswa baru atau berdasarkan nilai hasil ujian nasional, kelas, atau rata-rata nilai yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Contohnya, jika intek siswa tinggi, maka rentang nilai yang digunakan yaitu 81 sampai 100. Jika rentang nilainya inteknya sedang, maka yang diambil yaitu 65 sampai 80 dan untuk intek rendah yaitu 50 sampai 64. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat tabel di bawah ini agar lebih paham dengan komponen-komponen penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah dan dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Selanjutnya yang ketiga yaitu KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu KKM dicantumkan ke dalam LHB laporan hasil belajar pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua ataupun wali peserta didik. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa melihatnya pada gambar di bawah ini sebagai contoh KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, kita akan masuk ke materi yang kelima atau yang bab kelima yaitu analisis KI atau kompetensi inti dan KD, kompetensi dasar. Nah, apa itu analisis KI dan KD? Analisis KI KD adalah kegiatan menguraikan benar keterkaitan SKL, KI, KD atas berbagai bagiannya, menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Masuk yang selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam analisis KI dan KD. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Adapun identitas mata pelajarannya itu meliputi seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, dan tahunan pelajaran. Yang kedua yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL.
SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini diwujudkan dan dijabarkan melalui berbagai kompetensi untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kegunaan standar kompetensi lulusan ini adalah sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, dan standar pembiayaan. Yang ketiga yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk satu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar atau KD. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait. Yang pertama, kompetensi sikap mencakup sikap spiritual atau KI1, dan sikap sosial KI2, kompetensi pengetahuan KI3 untuk mencapai insan yang berilmu, kompetensi keterampilan KI4 untuk mencapai insan yang cakap dan kreatif. Yang keempat itu kompetensi dasar atau KD, merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi ini dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya yang kelima yaitu indikator. Indikator atau bisa juga disebut indikator pencapaian kompetensi adalah ukuran, karakteristik atau ciri-ciri dari ketercapaian kompetensi dasar berdasarkan taksonomi kemampuan baik pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Oleh karena itu, indikator harus dirumuskan oleh guru dengan menggunakan kata kerja operasional. Adapun kata kerja operasional artinya adalah kata kerja yang berimplikasi pada terjadinya suatu perilaku pada peserta didik sehingga perilaku tersebut dapat dengan mudah diamati oleh guru. Selanjutnya yang keenam yaitu materi pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksana pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar ataupun KD. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator tersebut. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan pembelajaran terjadi suatu proses interaksi yang bersifat edukatif antara guru dengan siswa. Kegiatan yang harus dilakukan tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu rencana penilaian. Dalam melakukan satu kegiatan, perlunya suatu perencanaan agar suatu kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Begitupun dalam kegiatan penilaian pembelajaran yang menyangkut hasil belajar dari peserta didik. Perlunya perancangan sebelum melakukan suatu penilaian dari hasil belajarnya agar tujuan pembelajaran dapat berjalan dan tercapai sesuai yang diharapkan, yaitu untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar dari materi yang telah diajarkan kepada mereka ataupun untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan analisis SKL, KI, dan KD. Yang pertama, membaca substansi standar kompetensi lulusan atau SKL tahun 2013. Yang kedua, baca dan mengkomparasikan dengan SKL pada tahun 2006 dengan Permendikbud tahun 2006. Yang ketiga, membaca SKL dan KI mata pelajaran. Yang
keempat, menyusun kompetensi dasar atau KD yang mengacu pada SKL dan KI. Yang kelima, menjabarkan lingkup materi berdasarkan mata pada kompetensi dasar. Yang keenam, menuliskan aktivitas belajar siswa dengan mencapai kompetensi dengan mengacu pada silabus mata pelajaran. Yang ketujuh, menentukan teknik dan instrumen penilaian dengan mengacu pada silabus. Yang kedelapan, lakukan hingga seluruh SKL, KI, KD mata pelajaran terakomodasi. Yang terakhir yang sembilan yaitu berdiskusi dan atau memadukan hasil analisis dengan teman seprofesi sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawah ini, yaitu contoh format KI dan KD. Nah, materi yang terakhir yaitu atau yang bab yang terakhir 6, silabus. Selanjutnya yaitu, apa itu silabus? Silabus adalah suatu perangkat rencana dan peraturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar ataupun KD. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam menyusun silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran, yaitu menguat informasi mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan pada satuan kelas dan pendidikan. Yang kedua yaitu identitas sekolah. Identitas sekolah yang memuat nama satuan kelas dan pendidikannya. Selanjutnya yaitu kompetensi inti atau KI, sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dipelajari oleh para peserta didik pada jenjang sekolah, kelas, serta mata pelajaran. Kompetensi inti KI merupakan tingkat kemampuan dalam mencapai suatu standar kompetensi lulus atau SKL yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau berbagai program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Selanjutnya itu KD ataupun kompetensi dasar, sebagai suatu kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan terkait mata pelajaran dan pengamatan. Kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan dalam mencapai berbagai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik dalam melalui berbagai pembelajaran. Yang kelima yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK, sebagai suatu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi ini sendiri dinyatakan atau diantaranya adalah ukuran, karakteristik, ciri-ciri, serta suatu proses yang menggambarkan ketercapaian dari kompetensi dasar. Yaitu yang keenam, materi pokok. Materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan dan ditulis dalam butir-butir yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensi ataupun IPK. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Penilaian sebagai suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam menentukan berbagai pencapaian serta hasil belajar dari peserta didik. Yang kedelapan yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam suatu pengembangan silabus kurikulum 2013 kemudian dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik. Selain itu juga terdapat berbagai model pembelajaran serta strateginya yang dilakukan dengan karakteristik kompetensi dan mata pelajaran yang akan dicapai dalam waktu pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu yang kesembilan, alokasi waktu. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah dan jam pelajaran dalam suatu struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester. Yang ke-10 yaitu sumber belajar. Sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak atau media elektronik, alam sekitar serta berbagai sumber belajar lainnya yang relevan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis menyusun silabus. Yang pertama yaitu relevansi.
Relevansi mengandung arti bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, serta urutan penyajian materi dan kompetensi dasar dalam silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosional, maupun perkembangan fisik. Relevansi juga mengandung arti kesesuaian dan keselarasan antara silabus dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat memakai lulusan, serta kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas mengandung makna bahwa pelaksanaan program, peserta didik, dan lulusan memiliki ruang gerak dan kebebasan dalam bertindak. Yang ketiga yaitu kontinuitas. Kontinuitas mengandung arti bahwa setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk kompetensi dan kepribadian peserta didik. Yang keempat yaitu afektivitas. Afektivitas dalam pengembangan silabus berkaitan dengan keterlaksananya dalam pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD dalam standar ISI. Silabus yang efektif adalah yang dapat diwujudkan dalam pembelajaran di kelas. Sebaliknya, silabus tersebut dikatakan kurang efektif apabila banyak hal yang tidak dapat dilaksanakan. Yang kelima yaitu efisiensi. Efisiensi dalam pengembangan silabus berkaitan dengan upaya untuk menghemat penggunaan dana, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk yang keenam yaitu konsisten. Konsisten mengandung arti bahwa antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten dalam membentuk kompetensi peserta didik. Di samping itu, prinsip memadai juga berkaitan dengan sarana dan prasarana, yang berarti bahwa kompetensi dasar yang dijabarkan dalam silabus mencapainya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, memadai. Memadai dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dilakukan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut contoh format silabus pada